Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam pelayanan keperawatan. Di mana yang pertama itu ada pengertian komunikasi. Pengertian kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, communication atau communicare yang berarti membuat sama. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian komunikasi. Yang pertama itu ada menurut Edward de Pari, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu. Kemudian yang kedua ada menurut James A. F. Stoner, komunikasi adalah suatu rangkaian peristiwa yang terkait dalam penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Dari beberapa pengertian komunikasi dapat diambil kesimpulan komunikasi adalah proses yang penyampaian informasi dari seorang komunikator ke orang yang menerima pesan atau komunikan yang memiliki arti tertentu melalui langsung ataupun media-media lain. Kemudian yang kedua ada komponen-komponen komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan informasi atau memberi respon atau atau sumber informasi. Kemudian yang kedua ada komunikan, yaitu penerima informasi atau orang yang memberi respon terhadap terhadap informasi yang disampaikan dari komunikator. Kemudian yang kedua ada pesan, yang ketiga ada pesan. Pesan itu gagasan atau pendapat, fakta, informasi atau stimulus yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada media komunikasi. Media komunikasi itu alat atau saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang keempat ada kemudian yang kelima ada encoding. Encoding ini yaitu perumusan pesan oleh komunikator sebelum menyampaikan informasi kepada komunikan. Kemudian yang keenam ada decoding. Decoding yaitu penafsiran pesan oleh komunikan pada saat menerima pesan. Kemudian selanjutnya ada tujuan komunikasi, yaitu yang pertama ada mampu memahami perilaku orang lain, yaitu bila komunikasi dapat memahami dari perilaku orang. Misalnya seperti bila kita menemukan klien marah, sikap yang diambil oleh perawat yaitu menenangkannya. Kemudian menanyakan sebab-sebab kemarahannya, mengapa ia bisa marah, dan kemudian diperoleh kejelasan dari klien tersebut karena keterlambatan perawat mengambilkan obat atau dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu menggali yang berlaku bila setuju dan tidak setuju. Contohnya itu misalnya kita menenangkan atau mengerti tingkah laku atau reaksi dari pasien terhadap anjuran kita. Seperti misalnya kita menyuntikkan obat, lalu pasien menjawab ya. Tetapi kata ya tadi dari pasien seolah-olah kata ya yang tidak rela. Pasien terpaksa mau disuntik. Menghadapi hal demikian, perlunya perawat berkomunikasi dengan pasien. Sebelum perawat melakukan sesuatu kepada pasien, perlu perawat beritahukan terlebih dahulu, yakni menjelaskan terlebih dahulu sebelum menyuntikkan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada memahami perlunya memberi pujian. Dalam mengkaji potensi pasien untuk memecahkan masalahnya, perawat perlu pujian dalam memberikan bantuan pemecahan masalah di mana kurang bisa memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya di Baiturama. Kemudian yang ketiga, memahami perlunya pujian. Dalam menggali potensi pasien untuk memecahkan masalahnya, perawat perlu melakukan pujian dan memberikan bantuan pemecahan masalah pasien, di mana
kurang bisa memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya pada saat komunikasi di rumah pasien tentang tentang yang punya anak balita atau kurang protein. Perawat perlu menggali pendapat dari ibu tentang kebiasaan ibu memberikan makanan kepada anaknya. Kemudian yang keempat adalah untuk meneliti pola kesehatan. Di sini di sini di sini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan pasien di rumah. Bila mungkin perawat dapat menyesuaikan kebiasaan tersebut atau mengubahnya. Agar kita tahu kebiasaan itu, kita perlu mengajukan pertanyaan. Misalnya, bagaimana kebiasaan ibu di rumah, bagaimana kebiasaan makannya, kemudian bagaimana tentang kebersihannya di rumah. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa kita teliti kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh sang ibu. Kemudian yang kelima yaitu memberi nasihat. Dalam komunikasi perawatan juga ada yang bersifat memberi nasihat pada pasien atau keluarga masyarakat. Misalnya saja tindakan mobilisasi pasien pasca operasi. Tidak jarang pasien menolak untuk jalan turun atau latihan duduk dengan berbagai jenis alasan. Nah, disinilah kita perlu memberi nasihat kepada pasien tentang tujuan mobilisasi tersebut. Dan selanjutnya itu ada eh, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Eh, Aktivitas dari komunikasi interpersonal yang dilakukan sehari-hari, contohnya itu ada komunikasi interpersonal adalah proses pengolahan informasi. Proses ini melewati 4 tahap. Yang pertama itu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Proses pertama dari komunikasi interpersonal terjadi hmm, pada saat sensasi yang berasal dari kata sense, berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Informasi yang diserap oleh panca indera tersebut stimulus yang kemudian melahirkan proses sensasi. Dengan demikian, sensasi adalah proses menangkap stimulus. Contoh dari komunikasi interpersonal yang kita lakukan sehari-hari yaitu berdoa, bersyukur, introspeksi diri dengan meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani kita. Mendaya gunakan kehendak bebas dan berimajinasi secara kreatif. Selanjutnya yang kelima itu ada komunikasi terapeutik. Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dalam memberikan asuhan perawatan komunikasi terapeutik memegang peran penting untuk membantu pasien dalam memecahkan masalah. Kemampuan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku seseorang yang melibatkan aktivitas fisik mental, di samping juga dipengaruhi latar belakang sosial, pengalaman, usia pendidikan, dan tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Pada dasarnya, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan yang yaitu penyembuhan pasien. Dengan demikian, komunikasi terapeutik dapat dimaknai sebagai kegiatan pertukaran informasi antar perawat dan pasien yang dilakukan dengan sadar dalam rangka proses penyembuhan. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan perawat adalah mencari informasi tentang keluhan yang dirasakan oleh pasien, sehingga tindakan yang dilakukan berdasarkan keluhan yang dirasakan, sehingga evaluasi kegiatan, hingga evaluasi. Baik, sekian
penyampaian materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.